Pendengar setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan dialog khusus. Nah, kita masih akan membahas tentang polemik penyamaan atau penyetaraan UKT buntut dari perubahan Perwali 45 tahun 2025. Tentu ada pro dan kontranya. Di balik ada penambahan kuota penerimaan beasiswa pemuda tangguh, ada juga nominal 2,5 juta yang disamaratakan yang sehingga membuat beberapa mahasiswa ini berpikir mau lanjut kuliah atau berhenti. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Bapak William Wirakusuma selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Pak Willy? Pagi, baik. Baik ya Pak Willy. Pak Willy ini menyikapi dengan perubahan UKT yang kini disamaratakan menjadi 2,5. Namun sementara kita tahu ya, untuk beberapa yang sudah berjalan kuliahnya ada yang dari PTS dan nominal UKT-nya itu lebih dari 2,5 juta. Itu seperti apa? Karena mereka gundah kan habis ini Februari awal sudah harus KRS-an. Ya, ini sebenarnya sih kami di DPRD Kota Surabaya mintanya itu yang 2,5 itu berlaku untuk yang pendaftar baru. Oke. Jadi yang lama harusnya tetap dijamin dengan beasiswa pemuda tangguh dan dijamin semua. Itu waktu bahas anggaran sebenarnya kita sudah hitung gitu ya. Tapi ternyata tahu-tahu ada perubahan Perwali dan disamaratakan. Oke. Dan itu juga berlaku untuk yang sudah terlanjur. Nah, seharusnya sih tidak, tapi ternyata keluarnya seperti itu, berlaku untuk yang lama. Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah yang lama itu namanya beasiswa pemuda tangguh, yang satunya adalah bantuan pendidikan pemuda tangguh. Jadi dikasih bantuan pendidikan cuma 2,5. Jadi yang lama seharusnya tidak di UT ya, karena sudah dihitung anggarannya. Tapi mungkin ada masukan yang tidak pas gitu ya ke Pak Wali, sehingga semua disamaratakan. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke masukan yang kurang pas tadi, kita akan tanya dulu perbedaan signifikan dari beasiswa pemuda tangguh dengan bantuan pemuda tangguh itu sendiri apa? Ya, kalau beasiswa itu di cover full nggak? Full ya, jadi UKT-nya berapapun nanti dibayar semua, asal memenuhi syarat dan ketentuannya ya. Jadi sudah lolos seleksi dan banyak syarat-syarat sudah terpenuhi. Sedangkan untuk bantuan yang pendidikan itu kita ingin memperluas jangkauannya, jadi kan diturunkan sampai 2,5 sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi, sehingga cuma 2,5 juta aja. Dan nanti kalau misalnya UKT-nya di atasnya itu harus nambah lagi atau minta banding UKT ke kampus masing-masing. Oke, nah seperti yang kita dapatkan dari beberapa sumber, kalau yang dulu beasiswa pemuda tangguh itu salah satunya syaratnya harus berprestasi. Betul. Namun kalau yang sekarang bantuan pemuda tangguh itu tidak harus, tetapi harus masuk ke dalam kategori miskin atau pramiskin. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau untuk kategori miskin dan pramiskin, kalau misalnya UKT-nya di atas 2,5 juta, misalnya 4 juta, artinya kan masih harus menambah 2 juta. Untuk kategori miskin dan pramiskin nominal itu cukup besar ya Bapak? Besar, betul. Jadi bagaimana kalau solusi dari teman-teman anggota Komisi D ini? Jadi kita sarankan pemerintah kota untuk banding UKT. Jadi karena mereka adalah pramiskin dan miskin, jadi bisa banding UKT ke kampusnya supaya dijadikan sampai UKT-nya hanya 2,5. Jadi mereka tidak perlu nombok. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Mereka sudah diskusi dengan beberapa rektor dan beberapa universitas sudah setuju, khusus untuk mereka yang miskin dan pramiskin ya. Oke, dari data yang kami himpun dari sekitar 15 universitas, baru hanya ada 2, UNESA dan ITS, yang sudah setuju untuk mendowngrade UKT-nya menjadi 2,5. Artinya kan mayoritas masih belum. Sementara waktu untuk KRS-annya sudah semakin mepet. Betul. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi memang kan kampus juga punya rencana pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang. Mereka kalau disuruh langsung motong dalam keputusan dari waktu sebulan kan juga sangat mepet. Rasanya terlalu mepet. Ya, mereka harus ngitung lagi gitu ya. Jadi mungkin yang kampus yang lain baru ngitung lagi, nanti dia harus mensubsidi anak ini berapa. Nah, saran saya sih sebenarnya sebelum memberikan beasiswa ini dikomunikasikan dulu ke kampus-kampus. Ada program ini, bisa ada kerjasama. Tidak ada komunikasi kapan? Ya, yang saya tahu sih kemarin laporannya baru komunikasi setelah Perwalinya keluar. Oh, oke. Atau sebelum Perwalinya keluar, sebulan sebelumnya. Jadi kurang cepat komunikasinya. Nah, tadi juga Bapak sempat singgung ada bisikan yang kurang tepat kepada Pak Wali. Mungkin boleh di-spill sedikit aja nih Pak. Iya, Mas Wali kan selalu ada pertimbangan dari banyak orang juga ya. Betul. Mungkin ada laporan yang tidak benar gitu ya. Masukan yang kurang pas. Tapi ya sudah terlanjur, gimana lagi gitu ya.
Jadi mungkin Mas Wali ada laporan yang kurang pas yang jadi mengambil kebijakannya seperti itu. Jadi menurut Pak Willy sendiri sebenarnya kebijakan ini kurang tepat? Iya, kalau belum dikomunikasikan dengan kampus ya kurang tepat. Seharusnya sebelum mengambil kebijakan itu sudah paling tidak Bappetanibang sudah berkomunikasi dengan kampus-kampus yang sudah ada kerjasama. Sehingga mereka sudah bisa menyesuaikan anggarannya paling tidak setengah tahun atau setahun sebelumnya. Jadi ini keluar justru dari Bappetanibang, katanya mereka sudah survei dan kajian-kajian. Tapi kan sebelum dikatakan dan diflorkan kepada universitas. Ya, sepertinya seperti itu lah. Mereka baru komunikasi kemarin mepet-mepet ke ARS gitu. Jadi ya. kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan universitas juga ya kalau ada beberapa yang belum bisa memberikan jawaban. Betul. Karena sistemnya mereka kan begitu. Kalau belum dibayar kan tidak bisa ke ARS. Betul. Nah ini kan untuk yang sudah setuju sejauh ini adalah universitas negeri. Nah kalau untuk yang swasta, apalagi kita tahu swasta kadang beberapa ada yang katanya jauh lebih tinggi daripada yang negeri. Ini bagaimana nih Pak? Nah, ya salah satunya di Perwali itu juga disebutkan bahwa UKT itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu ya. Ya nanti adalah PR dari dinas untuk mengatur bagaimana apakah itu diambilkan dari APBD ataukah itu nanti dari CSR ataukah dari pihak ketiga misalnya ada beasiswa yang lain yang bisa untuk menutupi hal itu. Tapi ini kan kalau beasiswa lain kan juga susah. Kenapa? Karena peraturan beasiswa lain juga mungkin ada ketentuan bahwa tidak menerima beasiswa selain yang mereka tawarkan. Tidak boleh digabung ya. Betul. Memang kalau yang punya kita boleh digabung, tapi punya yang lainnya belum tentu boleh. Ya. Oke. Jadi ini belum menemukan titik temu ya? Pak? Ya, yang beberapa rektor sudah ditemui dan mereka masih hitung. Oke, proses hitung-hitungannya nih mungkin teman-teman mahasiswa kan bingung ya karena kan dikejar waktu harus KRS-an. Proses hitung-hitungannya dan sampai menemukan keputusan fix itu kapan Pak? Karena kan mereka segera harus KRS-an dan beberapa ada yang menyarankan ya sudah kalau belum bisa karena belum ada kepastian cuti dulu. Apakah itu menjadi solusi? Iya, enggak sih seharusnya. Jadi kita minta pemerintah kota untuk komunikasi dengan pihak kampus, izinkan KRS dulu, urusan keuangan nanti bisa kita bicarakan bersama gitu ya, apakah bisa menurunkannya atau nanti sama-sama carikan tombokannya dari mana gitu ya. Jadi yang penting mahasiswa harus bisa KRS dulu. Jadi jangan sampai cuti karena kalau lama studinya tidak sesuai juga itu beasiswanya juga bisa dicoret juga. Oke, betul juga ya. Dan ini mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa penerima beasiswa ada yang lumayan hopeless ya mendengar ini gimana ya nomornya dari mana dan mungkin ada beberapa dari mereka yang berpikir untuk cuti atau bahkan berhenti gimana nih? Nah, ya itu kita yang tidak mau ya. Jadi kita sudah tekankan kepada dinas supaya mahasiswa ini jangan nombok. Itu tanggung jawab pemerintah kota karena mereka adalah penerima beasiswa yang lama. Betul. Gitu ya, sudah ada komitmen dulu. Itu yang harus diselesaikan. Nanti kalau masalahnya 2,5 itu bantuan pendidikan itu untuk pendaftar yang baru. Yang pendaftar lama yang sudah ikut seleksi ini harus diselesaikan dulu. Oke. Untuk pendaftar yang baru, mengingat universitas yang sudah sepakat untuk mendowngrade baru hanya ITS dan juga UNESA, lalu mereka apakah diarahkan untuk mendaftar beasiswa kedua universitas ini saja yang sudah sepakat atau seperti apa? Untuk beasiswa kan itu tergantung dengan MOU-nya, dengan kampusnya. Jadi yang kita terima, yang kita seleksi adalah mereka yang sudah punya MOU dengan kampus-kampusnya itu sih. Oh, oke. Pak, ini kita berbicara tentang anggarannya. Seperti yang kita ketahui karena disamaratakan 2,5 juta, salah satu faktornya adalah karena penerimanya semakin banyak. Betul. Nah, otomatis kan APBD-nya untuk meng-cover UKT ini juga semakin membengkak. Infonya mencapai 192 miliar. Ya. Sejauh ini memang seperti apa kekuatan APBD Kota Surabaya untuk meng-cover itu semua? Ya, kekuatan APBD Surabaya cukup kuat ya Mbak ya. Jadi meskipun ada pemotongan dari pusat juga kita tidak terdampak banyak. Kita bisa efisiensi dengan baik. Kemudian perencanaan anggarannya saya kira juga sudah bagus. Jadi tidak masalah dengan anggaran. Nanti anggarannya itu tidak masalah. Karena 191 miliar dibandingkan 12, sekian triliun itu juga berapa persen yang memang untuk anggaran pendidikan. Oke, jadi mungkin sekali lagi nih, kalau teman-teman mahasiswa pemirsa setia Surabaya TV, ada yang butuh kepastian, garansi, mereka bisa KRS-an sampai nanti pada akhirnya waktu harus KRS-an di awal Februari, mungkin bagaimana mereka? Ya, ini kita pantau terus Mbak, dari Komisi D kita pantau, kita sudah kasih kontak ke forum komunikasi penerima beasiswanya.
Kalau sampai ada yang tidak bisa KRS, tolong hubungi kami. Nanti kita minta pemerintah kota untuk hubungi kampusnya supaya bisa KRS dulu. Oke. Nah ini kalau mau menghubungi teman-teman mahasiswa penerima beasiswa yang belum bisa KRS-an karena administrasi, menghubungi kemana Pak? Mungkin ada nomor sendiri yang bisa kita tulis? Ya bisa ke nomor saya 089 7077 4077 atau bisa langsung aja ke Komisi D, nanti ada staf kita yang bisa terima. Oke, nomornya juga akan kita tulis di bawah. Jadi teman-teman pemirsa setia Surabaya TV penerima beasiswa pemuda tangguh bisa langsung melaporkan apabila terkendala dalam proses KRS nanti. Oke, Pak, kemarin katanya Pak Ringo tuh dari pihak dinas mengatakan ada 2 perguruan tinggi yang sudah downgrade UKT. Iya. Dari ITS dan UNESA. Kira-kira untuk universitas lainnya kapan bisa ikut menyusul mendowngrade nih Pak? Kalau itu kita belum bisa, saya tidak bisa ngomong ya Pak, karena itu kan urusan internal masing-masing kampus. Mereka pasti ada hitung-hitungan sendiri. Ya kita tunggu, kita berharap bisa secepatnya. Tapi sudah saya sampaikan kepada BPKAD, kepada Bapeda dan Bapenda untuk siapkan anggaran untuk worst case skenario-nya. Kalau misalnya mereka yang lainnya juga tidak sanggup untuk mendowngrade gitu ya, karena PTS dan PTN ini kan juga butuh biaya operasional. Betul. Gitu. Second plan itu sejauh ini sudah disiapkan nggak Pak? Ya harusnya sudah, kalau belum nanti kita panggil lagi Pak. Oke, jadi masih ada potensi hearing-hearing selanjutnya? Masih ada potensi. Oke, kecuali nanti kalau sudah beres ya, kalau sudah beres semua pemerintah kota sudah bayar, itu sudah clear. Ini belum final ya hingga saat ini. Tapi seperti yang kita ketahui, Senin kemarin sudah sempat ada pertemuan koordinasi juga dengan beberapa dinas. Menghasilkan apa itu Pak dari koordinasinya? Ya, beberapa rektor mengatakan akan menghitung ulang untuk downgrade UKT-nya. Sampai waktu yang belum. Ya, sampai mereka yang bisa ngitung gitu ya. Karena kan apakah itu berpengaruh dengan rencana pembangunan mereka jangka menengah dan jangka panjang. Karena UKT ini kan juga biaya operasional, misalnya mungkin mereka ada rencana untuk bangun lab baru, bangun fasilitas baru. Kalau ini downgrade kan berpengaruh dengan rencananya mereka semua. Iya, harus tiba-tiba direlokasi dalam waktu yang singkat. Betul. Sepertinya agak cukup berat. Betul. Ya Pak ya. Belum lagi nanti yang mereka BLUD gitu ya, BLU gitu ya, jadi harus laporan ke pusat dulu. Ya masih ada proses lah. Oke, ini kan ada pro dan kontra. Di satu sisi memang yang menerima lebih banyak, tapi di sisi lain nominalnya jadi lebih sedikit. Kalau Pak Willy secara pribadi lebih setuju yang mana sih Pak? Ya, harusnya kita hitung-hitungannya yang detail saja. Jadi kalau memang mereka pramiskin dan miskin, saya pinginnya saya dibayarkan semua gitu ya. Karena kemampuan anggaran kita bisa, tidak perlu sampai target berapa puluh ribu gitu ya. Karena belum tentu juga anak dari pramiskin dan miskin itu mereka kuliah. Ya kan banyak juga yang kerja, langsung kerja atau yang kursus. Yang kursus pun pasti kan biayanya tidak semahal di kampus. Ya itu harus dihitung masing-masing detail. Kalau bisa detail nanti bisa, harusnya kita bisa mencukupi semua ya. Kita bisa atur anggarannya, diambilkan mungkin dari anggaran yang lain. Misalnya infrastruktur kita sudah beres gitu ya, kan anggaran yang sebenarnya untuk infrastruktur bisa geser untuk pembangunan manusia untuk beasiswa. Oke. Sejauh ini sudah ada rencana nggak Pak kalau misalnya 2,5 ini tidak cukup dan beberapa universitas masih menolak untuk mensubsidi, akan ada anggaran dari mana nih untuk menambal? Ya, kita kan anggarkan itu untuk 23.880 mahasiswa. Itu banyak sekali ya Pak? Banyak sekali sudah. Tapi yang daftar sampai sekarang itu baru 14.000 sekian. Apakah berpengaruh kenapa yang daftar masih segitu karena belum ada kepastian tentang UKT atau gimana Pak? Enggak, jadi setelah kita sudah ngomong, ini kan pendaftaran baru. Kalau yang pendaftaran baru itu UKT-nya sudah jelas 2,5 gitu ya. Bantuannya 2,5, terus sisanya mungkin nambah atau ada downgrade. Memang pendaftarannya baru cuma ada 14.000 realnya. Dan yang lolos juga tidak mungkin yang lolos jadi 15.000 atau jadi 23.000. Pasti kan masih ada sisa sekitar 9.000-an. Nah itu bisa nanti bisa disesuaikan lah untuk tahun depan. Oh ternyata yang daftar hanya segini, nanti bisa disubsidikan. Oh oke, rencananya seperti itu ya Pak. Jadi sekali lagi Pak, ini untuk yang bisa menerima beasiswa pemuda tangguh ini akan disasarkan untuk keluarga miskin dan pramiskin. Kategori miskin dan pramiskin itu seperti apa Pak? Di Kementerian Sosial kan juga ada namanya desil ya Pak ya. Jadi dibagi 10 gitu ya, ada penilaian sendiri. Jadi untuk keluarga miskin adalah desil 1, desil 2 sampai 5 adalah pramiskin, dan 6 sampai
ada sejahtera. Jadi sesuai dengan penilaian desil tadi. Jadi yang bisa menerima yang baru ya, yang UKT 2,5 itu desil 1 sampai desil 5. Desil 1 sampai dengan desil 5. Ya. Nah, jadi memang sudah dapat dipastikan teman-teman tidak boleh terkendala untuk proses KRS-annya. Betul. Apabila terkendala dalam proses KRS-annya dapat melaporkan ke teman-teman Komisi D atau ke nomor di bawah ini yang tadi sudah disebutkan dengan Pak Willy, dan tentu saja harusnya ini sudah menjadi nafas lega ya untuk teman-teman mahasiswa baru. Iya, jangan khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir. Iya. Dan kalau untuk teman-teman yang sudah lama dan masih khawatir, bahkan sudah berencana cuti atau bahkan putus kuliah, ada nggak Pak motivasi dan kata-kata yang mau diberikan? Ya, saya kira teman-teman mohon percaya dengan kami di DPRD Kota Surabaya. Kami pasti jaga komitmen yang sudah diberikan kepada mereka. Kita akan juga pemerintah kota bagaimanapun harus bekerja, terutama dinas, mencarikan solusi bagi mereka gitu ya. Karena menurutkan UKT sendiri, menurut saya memohonkan banding UKT itu tidak menyelesaikan solusi, tidak menjadikan solusi, karena menjadikan masalah untuk kampusnya malah. Membuat masalah baru. Iya, masalah baru kampusnya ini kan biasanya dapatnya UKT-nya bisa dapat 6 juta, mereka cuma dibayar 2,5, ini kan masih ada selisih. Okay. Ya, ini menjadi masalah baru, sehingga kita harus carikan solusi untuk itu. Solusi untuk kampusnya juga ya? Ya, kalau misalnya mereka bersedia downgrade, nanti harus ada solusi untuk kampus juga. Oke, mungkin terakhir sebagai penutup Pak, apa pesannya kepada universitas dan juga Pemkot dan juga wali murid, walinya mahasiswa ya. terkait dengan adanya penurunan UKT ini? Ya, yang pasti yang untuk penerima beasiswa yang lama, kami akan berjuang untuk tetap semua ditanggung atau ditanggung lah ya, bukan ditanggung, dibayar, di cover. Jadi itu adalah tanggung jawab pemerintah kota, entah itu dari CSR atau dari yang lain atau dari APBD kalau diperlukan. Itu yang beasiswa lama jangan khawatir. Ada 1.775 mahasiswa, itu akan kita minta untuk dihitung, untuk di cover. Untuk yang baru, para mahasiswa dan orang tua harus tahu bahwa itu adalah bantuan pendidikan hanya 2,5 juta. Dan sisanya antara nombok sendiri atau melakukan banding UKT. Dan untuk kampus kami juga meyakinkan bahwa pemerintah kota tidak lepas tanggung jawab. Kita akan juga mencarikan solusi bagi kampus. Saya sangat bersyukur dan mohon memang kalau kampus bisa menurunkan, itu adalah kerjasama yang baik, sehingga kampus sama pemerintah ini bisa saling membantu gitu ya. Harapan saya dan impian saya sih, kuliah di Surabaya bisa semua gratis untuk semua warga Surabaya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak William Wirakusuma selaku anggota Komisi DPRD Kota Surabaya atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Dan tentu pemirsa setia Surabaya TV, kita berharap dengan adanya perubahan Perwali 45 tahun 2025 ini tentu tidak justru malah mematahkan semangat anak-anak untuk belajar, tapi justru bisa menjadi jembatan anak-anak untuk bisa membangun dan meraih masa depan yang lebih cerah. Akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.